Dia yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan, kami mengimani setiap pujian yang kami naikkan ini ya Bapa. Kami tahu, kami yakin Tuhan selalu ada di dalam setiap perjalanan hidup kami. Hari demi hari yang kami lalui, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mungkin kadang boleh merasa lemah Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kami sendiri Tuhan. Tetapi pagi ini kami mau menyadari dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Dan Tuhan tidak hanya tinggal diam, tetapi Tuhan katakan Tuhan selalu menolong kami, mengenyangkan kami, mencukupkan kami, bahkan melimpah-limpahkan kami. Ya Yesus, bela Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memiliki satu keyakinan lebih lagi Tuhan akan janji-Mu, akan ketenangan yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami tahu Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Katakan Dia mengenyangkan setiap kita dan memelihara setiap kita. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Katakan dengan keyakinan, katakan dengan iman. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Berkemuliaan Tuhan kita, berkemuliaan nama-Nya, berkemuliaan belas kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu Tuhan tantangan boleh ada, perintangan boleh mungkin coba menghalangi kami, kegelisahan mungkin coba mencuri damai sejahtera kami. Tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk merasa gelisah, takut sekalipun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menolong dan menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bela Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan satu keyakinan dan pemikiran bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk itu kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami hanya ada ketenangan, damai sejahtera Tuhan. Dan kami mau arahkan semuanya hanya kepada-Mu. Dengar-dengaran akan Engkau dengan sungguh, membiarkan firman Tuhan menguasai hidup kami. Boleh kami renungkan dan kami kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Tuhan pakai, Tuhan penuhi Tuhan. Bila apa yang hamba sampaikan semuanya hanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan jangan biarkan sedikit pun hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu. Tapi bila apa yang hamba sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Dan bila boleh menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan penuhi kami, penuhi ruangan ini, damai sejahtera, sukacita ada bersama dengan kami. Dan kami saat ini sudah sangat siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Wah kurang yakin, sukacita harusnya amin. Ada sukacita?
Amin. Sekali lagi ada sukacita. Angkat tangannya dua tinggi-tinggi. Katakan aku bersukacita. Aku berkemenangan. Karena Tuhan bersamaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selalu saya bilang tidak pernah mudah untuk bisa berdiri di sini belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi karena kekuatan, pertolongan dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, saya bisa ada di depan Bapak Ibu Saudaraku semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Si Tuhan Bapak Ibu, tadi sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, tantangan ya, ada ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada kesalahan teknis, tapi puji Tuhan tadi setelah lagu pujian penyembahan semua bisa kembali normal. Semua karena Tuhan, dan saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita, amin. Tidak akan mengurangi damai sejahtera kita, amin. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Saya berindu kanan kiri sekali lagi berikan salam yang terbaik. Iya, depan belakang juga boleh. Baik, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh siapkan HP-nya, tapi bukan lihat yang lain. Silakan buka Alkitab atau bawa Alkitab juga siapkan. Kita sama-sama mau belajar pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saya kini bukan satu kebetulan ya Bapak Ibu ya. Saya ingin mendahului atau membuka penyampaian firman Tuhan pagi hari ini dengan satu topik bahwa masalah kadangkala secara tiba-tiba, secara mendadak, radinyono, mboten dikira, tiba-tiba datang. Enggak diminta, enggak diundang, tiba-tiba datang. Dan ternyata pagi hari ini, tadi kita mengalami itu. Kita enggak minta, kita sudah siapkan semuanya secara teknis, tapi tiba-tiba ada hal yang mengganggu. Saya tadinya mau tanya, pernahkah kita mengalami hal yang demikian kadangkala masalah tiba-tiba datang tanpa kita perkirakan atau kita berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan tenang-tenang saja, tiba-tiba masalah terjadi. Pernah enggak? Sering ya? Pernah, dan pagi ini kita baru saja mengalami, ini langsung contoh konkret nih, langsung contoh nyata. Ya, betul Bapak Ibu, orang hidup, kita hidup, manusia hidup, tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan atau masalah. Ya, walaupun sampai ada yang satu statement, saya mungkin anonim yang menyampaikan ya bahwa kalau pengen gak ada masalah, ya nggak usah hidup, mati baru gak ada masalah. Kadang pernah dengar seperti itu ya Ibu ya. Selama kita hidup pasti ada masalah, nanti kalau sudah masuk ke mana? Ke liang ukuran 2x1 itu baru masalah selesai gitu kan. Pernah dengar gitu ya Ibu ya. Ya, masalah boleh terjadi, masalah boleh kita alami, pergumulan boleh kita alami. Tapi tadi pujian yang mengantar kita firman dikatakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, Dia memelihara kita. Ya, dan pagi hari ini Bapak Ibu bicara soal masalah, terutama masalah yang begitu mengagetkan, karena masalah ada dua. Masalah yang bisa kita antisipasi sebelumnya, kita prediksi, maksudnya kita prediksi sehingga kita bisa antisipasi. Atau yang kedua, masalah yang tadi tiba-tiba kita berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya akan tenang, happy, tiba-tiba seperti petir menyambar di siang bolong, nggak ada mendung, tahu-tahu gitu ya Ibu ya. Ada dua yang bisa kita prediksi dan yang tiba-tiba yang kita prediksi, misalnya masalah. Contoh nih, saya bicara hal yang sangat teknis, sudah tahu jatahnya sepeda motor perawatan ganti oli. Tapi nanti dulu lah, nggak ada waktu gitu kan. Atau nanti dulu tak tunda, padahal sudah waktunya, tapi kita tunda bulan depan. Kira-kira akan timbul masalah nggak Bapak Ibu? Akan timbul masalah, betul. Ya itu contoh masalah yang bisa
Diprediksikan atau anak-anak yang sekolah, yang masih sekolah sudah tahu besok minggu depan apa sekarang istilahnya PTS ya. Nah, PTS kita nggak belajar, kira-kira bisa timbul masalah nggak? Timbul masalah ya, walaupun ada solusinya, bisa tanya temennya. Ya kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan jadi masalah juga gitu. Jadi itu yang contoh-contoh masalah yang bisa kita prediksi. Ya, tapi ada juga masalah yang datang tiba-tiba. Nah, ketika masalah yang datang tiba-tiba, kalau tadi yang bisa kita prediksi biasanya muncul langkah antisipatif untuk kita coba mencegah. Karena kita bisa prediksi. Tapi kalau yang datang tiba-tiba, yang muncul adalah respon. Respon itu kadangkala dipengaruhi oleh refleks atau bawah sadar. Biasanya karakter ini kemudian yang mempengaruhi respon. Contoh tiba-tiba kesandung, responnya macam-macam. Ada yang bilang AN tit, gitu ya, saya sensor. Ada yang bilang yang kecut-kecut apa itu? Asem itu kan. Ada yang bilang haleluya, saya nggak jatuh gitu kan. Ada yang bilang, malah yang bilang respon temennya MATA MU misal gitu. Ya, itu juga yang tiba-tiba yang muncul adalah respon. Dan respon ini biasanya muncul dari karakter kita, dari kebiasaan kita. Coba direnungkan betul Bapak Ibu. Kalau yang tadi bisa diprediksi, kita bisa ada langkah antisipatif. Tapi kalau yang respon, kalau yang tiba-tiba biasanya respon. Gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana ketika masalah datang tiba-tiba, kemudian respon yang benar seperti apa Bapak Ibu. Ya, masalah datang tiba-tiba, respon yang benar seperti apa. Karena kadangkala ketika respon itu muncul, manusia ini malah justru menyalahkan. Kayak kesandung misal. Iki sopo tuh sing sok kayak gini-gini kan gitu biasanya. Padahal karena kita mungkin jalan sambil ngobrol, atau jalan sambil ngalamun, atau jalan sambil lihat TikTok misal. Kalau lihat HP tok nggak mungkin, pasti banyak dibuka ada TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Atau IG. Ya. Nah, respon ini kita mau belajar sama-sama. Kita buka di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-31. Di layar sudah ada. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini ada 6 ayat berarti kita baca bersama-sama. Dengan suara nyaring, barengan saja biar menggelegar suaranya. Markus, saya ulangi, Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Kita baca hitungan yang ketiga bersama-sama. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini satu firman Tuhan yang
sudah sangat populer Bapak Ibu ya. Dari kita mungkin sekolah minggu sampai kita dewasa seperti ini kita sudah dengar berkali-kali, beberapa kali. Tapi saya coba menggali dari sudut pandang yang berbeda, satu topik yang berbeda maksud saya. Tadi bicara tentang respon ketika kita menghadapi masalah. Apalagi masalah yang ujuk-ujuk, masalah yang tiba-tiba. Dan masalahnya tiba-tiba bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang begitu besar. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan ini menceritakan bahwa saat itu ada angin taufan badai yang begitu besar sampai air masuk ke kapal. Dan kalau kita bicara tentang topan yang sangat besar, itu adalah musuh nomor satu ketika seseorang sedang berlayar. Ya, dan bisa mengancam keselamatan. Ya, kalau sampai ada kemungkinan sampai pada kapalnya itu karam. Otomatis kalau kapal karam, yang ada dalam kapal juga tenggelam. Ya, masalah yang datang tiba-tiba dan kemudian sangat berbahaya. Masalah yang datang tiba-tiba kemudian sangat berat, membawa satu penderitaan. Bisa membawa satu penderitaan. Sekarang kita pelajari bersama, kita lihat ada respon yang bisa kita gali dari pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama dari sisi manusia, yang kedua dari sisi Yesus. Kita akan melihat respon masing-masing ketika menghadapi atau mengalami ini. Yang pertama kita akan lihat bagaimana respon manusia di ayat yang ke-38 bagian B. Kita bisa buka. Nah, dari mulai maka, saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku boleh menyimak. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Sampai situ dulu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Respon yang pertama yang dilakukan oleh manusia, dalam hal ini murid, adalah dia datang kepada Yesus dan membangunkan, bahkan bicara. Ini respon yang benar enggak Bapak Ibu? Betul. Memang ketika langkah pertama kita alami masalah, yang harus kita kerjakan adalah datang kepada Tuhan, bicara, berseru kepadanya. Namanya membangunkan gimana Bapak Ibu? Mas bangun. Dalam situasi genting membangunnya gimana? Tuhan bangun! Ada badai! Pasti kan gitu kan? Kalau membangunkan cuma bangun. Gitu. Mungkin kalau saya lagi di daerah operasi tempur, iyalah membangunkan bangun gitu. Ya. Tapi ini konteksnya dalam situasi yang sangat genting. Membangunkan Yesus, saya yakin pasti membangunkan dengan suara yang keras, suara yang nyaring. Yesus bangun. Ya, langkah pertama betul apa yang dikerjakan oleh manusia, dalam hal ini murid. Mereka datang kepada Tuhan dan berseru, mengatakan apa yang sedang mereka alami. Itu betul. Ya, ketika hadapi masalah seperti inilah, datang kepada Tuhan segera. Tapi kemudian kita perhatikan lagi respon yang kedua adalah, nah sekarang dari tanda petik. Kita baca sama-sama ya, mulai tanda petik guru gitu ya. Hitungan ketiga, 2, 3. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, tanda tanya. Respon yang kedua, sayangnya mereka bilang, Tuhan, kamu kok cuek sih, gak peduli sih? Ngerti gak kita ini lagi kesusahan? Kadangkala respon kita selanjutnya, karena tadi masalahnya berat, bahaya dan kita terkaget-kaget, dan kemudian kita cenderung fokus ke masalahnya, akhirnya respon yang muncul adalah, Tuhan peduli gak sih sama aku? Tuhan sayang bener gak sih sama aku? Tuhan memperhatikan aku bener gak sih? Tuhan memelihara aku bener gak sih? Kenapa masalah ini boleh terjadi dalam hidupku? Coba kita renungkan, pernahkah kita merespon yang demikian? Tuhan gak adil terhadapku? Kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gak peduli ya?
Kira-kira kalau respon gini benar apa benar Bapak Ibu? Walaupun saya kasih opsi benar sama benar, jangan jawab benar ya. Kira-kira respon seperti ini apa Bapak Ibu? Salah, 0 nilainya. Salah respon yang demikian. Ya, kalau respon yang pertama tadi benar. Tapi kemudian kalau kita mulai bilang, Tuhan gak peduli sama aku, Tuhan gak adil, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Itu respon yang salah. Oke, itu respon manusia, 2 hal. Ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sekarang respon Yesus kita lihat. Respon Yesus dalam hal ini, kita buka ayat 38, masih ayat 38 ya, yang A. Ya, saya akan bacakan ayat ini, ayat 38 bagian A, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saya ulangi, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa respon Yesus yang pertama adalah dia tetap tenang. Bahkan dikatakan tidur. Dan tidurnya ini ditilam Bapak Ibu. Tilam itu apa Bapak? Tilam. Ya kayak kasur lah, alas gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kan Tuhan memang niat tidur enggak Bapak Ibu? Kalau tertidur mungkin Tuhan sedang sandaran, sedang memikirkan kelakuan murid-muridnya gitu kan, tiba-tiba ngantuk tidur gitu mungkin. Tapi ini dia tidur ditilam berarti sudah menyiapkan, memang rencananya aku mau tidur gitu. Bisa bedakan ya. Kalau tertidur berarti ya mungkin tiba-tiba tertidur gitu kan. Enggak sengaja. Tapi ini memang Tuhan sudah siapkan di atas tilam Tuhan berbaring tidur. Respon yang pertama yang bisa kita ambil, kita pelajari dari Yesus adalah tenang. Nanti kita akan gali lagi kenapa Yesus bisa setenang ini. Respon yang pertama, tenang menghadapi masalah. Ya. Terus respon yang kedua, kita buka ayat yang ke-39 Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita baca bersama-sama nggih Bapak Ibu nggih dengan suara keras Saudaraku, hitungan ketiga, 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali. Sangat tenang. Respon yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Respon yang kedua dari Yesus adalah menunjukkan kuasanya. Respon yang pertama tenang, respon yang kedua Yesus menunjukkan kuasanya. Dengan apa berkata? Diam, tenanglah, pakai tanda seru Bapak Ibu. Berarti ada perintah di sana. Kalau namanya memerintah, posisi yang memerintah berarti lebih tinggi daripada yang diperintah, betul? Tuhan menunjukkan bahwa dia punya power, dia punya kuasa. Diam, tenanglah. Angin menjadi reda dan danau menjadi sangat tenang. Sorry ulangi, teduh sekali. Berarti sangat-sangat tenang. Respon yang kedua, Yesus menunjukkan kuasanya. Setelah respon yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Tenang. Kita bisa bedakan sampai di sini bagaimana respon manusia, respon murid saat itu, dan bagaimana respon Yesus. Tadi murid, iya betul datang kepada Tuhan, tapi kemudian apa yang dilakukan? Mulai menghakimi Tuhan. Kalau respon Yesus, tenang, menunjukkan kuasanya. Ada bedanya ya Bapak Ibu ya? Nah, yang akan kita gali lebih jauh pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama bahas respon manusia yang begitu fatal, respon manusia yang begitu salah. Apa tadi Bapak Ibu? Berkata bahwa Yesus atau Tuhan tidak peduli.
Hanya karena apa? Melihat Yesus tidur. Kita dengan mudah menyimpulkan, Yesus tidur, Yesus gak peduli. Atau kita katakan, Tuhan diam aja saat ini, aku udah berdoa, udah berseru, tapi Tuhan masih diam. Tuhan gak peduli. Kadangkala respon kita demikian. Ini respon yang sangat salah. Ini respon yang sangat fatal. Yang tidak boleh kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Yang tidak boleh kita kerjakan sebagai pengikut Tuhan. Sebagai murid Tuhan. Ya, coba kita renungkan sejenak. Kadangkala mungkin kita dalam satu situasi, kita hampir saja melakukan hal yang demikian. Tuhan tidur bukan berarti tidak peduli. Terus kenapa kok Tuhan tidur? Kenapa kok Tuhan diam saja? Kan pertanyaan kemudian muncul seperti itu. Kalau emang Tuhan peduli, lantas kenapa Tuhan tidur? Lantas kenapa Tuhan diam aja? Seolah-olah seperti, itu urusan lu gitu. Mengapa Yesus tertidur sekarang pertanyaannya saudaraku semua? Apakah dengan tertidur berarti enggak peduli? Enggak, Tuhan punya alasan tersendiri. Mengapa Yesus tidur? Tanda tanya. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Supaya kita enggak salah mengambil respon. Ya, mengapa Yesus tidur? Yang pertama, kira-kira orang tidur apa Bapak Ibu? Ngantuk ya jelas ya. Orang tidur pasti karena ngantuk. Ya makanya tombol ngantuk apa Bapak Ibu? Ya tidur. Enggak ya, ini intermezzo aja Bapak Ibu. Sekarang kenapa Yesus tidur? Mengapa Yesus sampai tertidur? Yang pertama, kita buka ayat yang ke-35. Kembali ke ayat yang ke-35. Kita akan cari tahu alasannya. Kalau Tuhan itu, kita nggak boleh bilang Tuhan nggak peduli. Kenapa lantas Tuhan tidur? Kenapa lantas Yesus tidur? Ini alasannya. Yang pertama, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya garis bawahi bahwa saat itu hari sudah petang. Dan kalau kita boleh baca lagi di pasal yang keempat, silakan dilihat di Alkitabnya atau di HP-nya. Di pasal yang keempat ini sebelum mereka bertolak, maksudnya mereka naik kapal mau ke seberang, ya Yesus ini baru saja melakukan pelayanan yang luar biasa. Ya, kalau kita baca pasal 4 di sana. Tuh, dimulai dari pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar tepi danau. Kalau kita baca di Markus pasal yang keempat, ada di sana perumpamaan tentang seorang penabur, ada perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi. Berarti Yesus baru saja melakukan pelayanan. Ya. Yang mungkin cukup melelahkan. Sampai dikatakan pada waktu itu hari sudah petang. Udah petang berarti mulai senja. Kalau anak senja sekarang gitu kan, udah mulai senja. Udah surup. Ya, Tuhan habis melayani dan waktu sudah petang. Kalau Tuhan pengen istirahat, boleh enggak Bapak Ibu? Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh enggak? Boleh, karena Tuhan juga Tuhan, Yesus juga manusia gitu. Betul, Yesus punya manusia, Yesus bisa lapar. Bisa enggak Yesus lapar? Bisa. Yesus bisa marah? Bisa. Di bait Allah apa kalau enggak bukan marah Yesus? Mau balikkan semuanya. Muridnya juga ditegur. Ya. Yang pertama saya mau katakan, apa maksudnya? Saya bilang, waktu sudah sore, waktu sudah petang, waktunya juga mungkin Yesus untuk istirahat. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Yang pertama, kenapa Yesus tidur? Karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada apanya Bapak Ibu? Ada waktunya. Ono wayahe, ana wayahe enten wekdale. Ada waktunya, segala sesuatu itu ada waktunya. Lelah ya berarti istirahat. Segala sesuatu ada waktunya.
Saya mau ambilkan contoh juga. Abraham terima janji Tuhan enggak Bapak Ibu? Apa janji Tuhan ke Abraham? Menjadi bangsa yang besar, dikatakan keturunanmu akan seperti pasir, seperti bintang di langit, jumlahnya sangat banyak. Tapi janji Tuhan enggak juga kunjung datang kan, sampai menunggu lama. Terus lantas apakah Tuhan tertidur seolah-olah, lupa akan janjinya? Enggak, semuanya Tuhan sudah atur bahwa akan ada waktunya. Walaupun sekalipun waktu secara dunia bilang udah enggak mungkin, Sarah untuk mengandung, tapi kalau Tuhan yang bicara, ini waktunya, segala sesuatunya pasti mungkin. Jadi yang pertama, kenapa Yesus tidur, memberikan kita satu pelajaran bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu, kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dikatakan, saya akan bacakan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lanjut. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Banyak lagi ke belakang, ada waktu untuk membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Saya mau garis bawahi bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kenapa Yesus bisa tetap tenang? Kenapa Yesus bisa justru malah tertidur di saat situasi yang enggak baik, di saat situasi yang sepertinya membahayakan, di saat ada masalah datang. Karena Tuhan tahu segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin memang Tuhan sedang izinkan di waktu hidup kita itu, di momen hidup kita itu, kita harus mengalami masalah. Memang Tuhan sudah tetapkan di waktu ini kamu harus alami masalah. Kalau kita boleh lihat lagi Yusuf Bapak Ibu, kurang apa ketika dia bermimpi, apa yang mimpi Yusuf itu Bapak Ibu? Bahwa gandum itu punya dia yang tegak, yang lainnya merunduk. Tapi apa yang harus dia lalui? Dia bicara tentang mimpi itu. Kenyataannya apa yang harus dia lalui dulu Bapak Ibu? Harus dijual sama saudaranya sendiri. Jadi budak. Tempatnya Potifar, masih harus mengalami fitnah, ke penjara. Itu yang mau saya katakan ke kita semua Bapak Ibu. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Namun apakah janji Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup Yusuf? Dinyatakan. Tapi dia harus mengalami satu rangkaian waktu di mana masalah harus terjadi dalam hidupnya. Bahwa pergumulan harus terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau kadangkala kita merasa tiba-tiba masalah datang yang tadi nggak bisa kita prediksi, tiba-tiba itu datang tiba-tiba, yang pertama kita kerjakan adalah tenang dulu Bapak Ibu. Sama seperti yang Yesus kerjakan. Oh, ini waktunya Tuhan berikan masalah. Tapi percaya akan ada waktunya juga. Ini akan selesai. Yang penting kita kerjakan terus apa yang menjadi bagian kita. Berseru pada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu yang alasan yang pertama Bapak Ibu. Tetap tenang. Kenapa Yesus bisa setenang itu? Berpikir bahwa ya ini bagian dari rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kalau memang harus terjadi, terjadilah. Hadapi. Saya pernah mungkin di beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana menghadapi masalah. Saya pernah juga sampaikan. Ini respon, saya masih bicara soal respon pertama. Tenang. Ya, nanti ada lagi alasan yang berikutnya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Yesus tetap tenang bahkan sampai tertidur? Yesus tetap tidur, ditilam. Ya, bukan tertidur kembali lagi tapi benar-benar tidur, Tuhan niat untuk tidur. Yang kedua, ayo kita buka ayat yang ke-40. Kembali lagi ke Markus 4, ayat yang ke-40. Nah, saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku boleh menyimak. Demikian firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya ulangi, Yesus
berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Alasan yang kedua, mengapa Yesus tidur adalah karena Yesus ingin kita percaya dan tidak takut. Tuhan ingin kita percaya dan tidak takut. Kenapa Pak Andreas? Percaya akan apa? Percaya akan apa? Di tengah situasi yang sangat kacau waktu itu, Tuhan tanya, kenapa kamu gak percaya? Percaya akan apa? Percaya akan kuasa Tuhan. Karena kita tahu tadi respon Yesus yang kedua apa? Menunjukkan kuasanya. Angin ribut, tenanglah. Diam, tenanglah. Itu kata Tuhan. Tunjukkan kuasanya. Kenapa yang kedua alasan Tuhan tidur? Tuhan ingin kita percaya. Percaya kenapa? Akan kuasa yang Tuhan berikan pada setiap kita. Sekarang masalahnya kita percaya nggak, yakin nggak kalau kuasa Tuhan ada dalam hidup kita? Itu masalahnya. Kalau kita yakin bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, nggak akan kita bertanya, Tuhan kamu nggak peduli dengan aku. Nggak akan berkata, Tuhan kamu diam saja. Tuhan engkau nggak adil terhadap aku. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa kita punya kuasa? Percaya nggak Bapak Ibu kita punya kuasa? Amin. Tanya kanan kirinya, punya kuasa nggak? Lihat jawabannya coba. Kita semua punya kuasa. Kita buka di Lukas 10. Coba Bapak Ibu. Lukas 10 ayat yang ke-19 kalau nggak salah. Lukas 10 ayat yang ke-19. Ya, betul. Lukas 10 ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang nyaring. Lukas 10 ayat yang ke-19, hitungan ketiga, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada amin? Katakan kanan kiri, kamu punya kuasa. Kita punya kuasa. Dikatakan aku telah, namanya Tuhan bilang aku telah berarti sampun. Kalau aku akan berarti belum. Ini aku telah berarti sudah diberikan. Gak ada alasan untuk kita ragu. Punya kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan apa? Membahayakan kita. Ya, yang pertama Tuhan ingin kita percaya. Akan apa? Bahwa kita punya kuasa. Kemudian kita buka lagi Yohanes 14 ayat yang ke-12 kalau nggak salah. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ngomong ingat Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Kita baca 3 ayat ini supaya kita semakin yakin, semakin mantap bahwa kita ini punya kuasa. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Hitungan ketiga, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan. Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan. Dikatakan barang siapa percaya kepada Tuhan dalam hal ini, barang siapa percaya kepadaku, ku besar pada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Coba Bapak Ibu. Ada garansi dari Tuhan di sana. Kalau setelah kita tahu ini, masih pantaskah kita bilang bahwa Tuhan gak peduli?
Masih pantaskah kita bilang bahwa Tuhan diam saja? Masih pantaskah kita bilang bahwa Tuhan gak adil? Kita punya kuasa. Dan Tuhan minta kita untuk percaya saja. Apa yang Tuhan kerjakan kita juga bisa kerjakan. Ada masalah datang, ya katakan dengan keyakinan, dengan percaya. Diam, tenanglah kamu masalah. Bisa nggak kita bilang gitu ke masalah? Yang mencoba mungkin membuat kita nggak tenang. Yang mencoba mungkin membuat kita nggak enjoy. Tadi saya contohkan, tiba-tiba terjadi masalah, kita mau pelayanan. Yang saya katakan pada diri saya bilang, tenang. Aku mau melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tenang, puji Tuhan kita tetap bisa melayani. Percaya saja, amin. Katakan kanan kiri 14 sekali lagi, percaya saja. Ya. Aplikasikan Bapak Ibu, dan buktikan janji Tuhan yang luar biasa. Kemudian tadi selain percaya, Tuhan ingin kita tidak takut. Tenang Bapak Ibu, sudah mendekati akhir nih. Jangan takut gitu kan, kita nggak boleh takut. Tadi saya katakan bahwa yang pertama segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, Yesus ingin kita percaya dan tidak takut Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh takut? Kenapa tidak boleh takut Bapak Ibu? Ya, kita buka 2 Timotius ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama satu ayat aja Bapak Ibu Saudaraku. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, hitungan ketiga, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini alasannya kita nggak boleh takut. Karena Tuhan ngasih kita roh apa Bapak Ibu? Bukan roh ketakutan. Roh apa ya? Roh yang apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nggak boleh ada ketakutan. Makanya Tuhan katakan, kenapa kamu nggak percaya kepada muridnya? Kenapa kamu takut gitu? Padahal itu bareng loh sama Yesus. Hanya berjarak sekian meter aja, sangat dekat. Sekarang pertanyaannya, kita dekat gak sama Tuhan Bapak Ibu? Tuhan ada di dalam kita enggak? Kok ragu-ragu? Tuhan ada di dalam kita enggak Bapak Ibu? Ada, amin. Tadi Tuhan bilang telah memberikan kuasa. Sekarang Tuhan bilang yang aku berikan bukan roh ketakutan. Jadi enggak ada alasan kita untuk takut. Ya. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bicara soal ketertiban, ketika sesuatunya tertib, ada ketenangan. Ada ketenangan, kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir dengan baik. Kalau kita lagi nggak tenang, ya, kita lagi nggak tenang, makan sate kambing pun rasanya nggak enak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tenang, makan nasi pakai sambal aja enak. Nah, kalau kita lagi tenang, makan nasi pakai sambal aja enak. Ya jadi Tuhan bilang roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tenang, akhirnya kita berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan baik, nggak gerusa-gerusu seperti yang murid lakukan. Akhirnya kemudian karena gerusa-gerusu nggak tenang, malah menghakimi Tuhan. Ini Bapak Ibu, sudah tahu ya alasannya ya, kenapa Yesus tidur? Yesus tidur bukan berarti dia tidak peduli. Tuhan kadangkala diam saja, bukan berarti Tuhan gak peduli. Ia sangat peduli dan bahkan dikatakan sangat mengenal kita. Tuhan tahu persis. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami dalam masa-masa hidup kita. Tetapi Tuhan kadangkala di tengah sepertinya diam, Tuhan sepertinya tidur. Tuhan ingin kita semakin dewasa di dalam merespon masalah.
Tuhan ingin kita semakin dewasa dalam merespon masalah. Karena masalah dalam hidup kita itu tadi gak cuma sekali. Sekali selesai, wah rampung, masalahku selesai, aku gak akan hadapi lagi. Akan ada lagi mungkin ke depan. Tapi kalau kita semakin dewasa dalam merespon masalah, kita gak akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi masalah. Dengan keyakinan tadi kita bisa tenang. Tenang kita kemudian datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan kita katakan dengan keyakinan, dengan iman, dengan kuasa yang Tuhan berikan. Ya siklusnya akan terus seperti itu. Ada masalah, kita hadapi dengan seperti itu, masalah selesai. Ada lagi masalah, kita hadapi seperti itu, masalah selesai. Bahkan level kita akan semakin naik. Gak lagi dibilang sama Tuhan, kan seolah Tuhan bilang, kamu itu gak percaya, padahal kamu ikut aku loh tiap hari. Kan Tuhan ingin level kita naik. Ketika ada masalah, oh benar ini anakku, benar-benar tinggal di dalam aku. Itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin kita semakin dewasa dalam menghadapi masalah, dalam merespon masalah. Dan yakin bahwa kita semua punya kuasa untuk mengatasi dan menaklukkan masalah. Bahkan bahaya sekalipun. Tetap percaya, jangan takut, amin. Tuhan peduli, dan tidak ada yang tidak mungkin di dalam Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singer untuk kembali ke atas mimbar, sama dengar pada kesempatan pagi hari ini. Kadangkala kita mempertanyakan dalam hidup kita, benarkah Tuhan peduli? Benarkah Tuhan mengerti? Benarkah Tuhan memahami setiap kita? Pagi hari ini kita semakin dikuatkan dengan jawaban, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Tuhan mungkin kadang terlihat seperti sedang diam atau bahkan tidur. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Tuhan ingin kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita waktu demi waktu ada rancangan Tuhan di sana. Ada rencana Tuhan di sana. Tentunya rancangan dan rencana yang akan membawa kita pada damai sejahtera. Membawa kita pada kemenangan, membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Dan Tuhan ingin kita kembali percaya, terus percaya, meyakini bahwa ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan telah memberikannya pada kita. Dan kita bisa lakukan apapun kita percaya dengan sungguh di dalam namanya. Tuhan gak ingin kita hidup di dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kegelisahan. Karena roh yang Tuhan beri bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membawa kita kepada kekuatan, kasih dan ketertiban, damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami persembahkan melalui pujian, penyembahan kepada Tuhan merupakan satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar akan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini, Tuhan berkati setiap kami. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Andreas Angga. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaan, memberkati keluarganya, memberkati anaknya. Kiranya berkat yang dari Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kegiatan ibadah di tempat ini. Di dalam pertengahan minggu, Tuhan, Engkau akan menolong. Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Sebentar ada ibadah ke anak-anak muda. Juga ada ibadah sekolah minggu. Nanti sore kami akan kembali dalam ibadah raya umum
jam 5 sore. Tuhan, kehadiran setiap anak-anak-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Engkau pakai para pelayan-pelayan, pakai hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Semua untuk kebaikan bagi setiap kami. Hidup berkenan kepada Tuhan. Makin hari makin bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan akan membawa kami pulang pada pagi siang hari ini ke rumah kami masing-masing dengan berkat damai dan sukacita menyertai kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan mengalir di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam setiap pribadi dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus menyertai engkau mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.